Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang soleh dan solehah. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Kembali lagi kita bertemu di video pembelajaran. Kali ini kita akan mempelajari tematik 2G, subtema 4, pembelajaran 3. Masya Allah, tidak terasa tema 2G sebentar lagi selesai ya kita pelajari. Yuk langsung saja kita buka buku tematiknya halaman 152. Di halaman 152 ada teks bacaan atau dongeng yang berjudul Persahabatan 4 Hewan. Anak-anak baca dongengnya ya. Gagak, rusa, musang, dan kura-kura telah lama menjalin persahabatan dan saling membantu dalam kehidupan. Jika musang ingin buah mangga, gagak akan mencarikannya. Jika gagak memerlukan udang, kura-kura akan mencarikannya di sungai. Jika rusa ingin makan rumput, gagak akan menunjukkannya padang rumput yang terdekat. Suatu hari, mereka berkumpul di dekat sungai. Rusa dan musang yang pertama sampai di sana. Kemudian mereka menunggu gagak dan kura-kura. Rusa berkata, "Heran, biasanya gagak selalu datang lebih awal." Lalu dijawab oleh musang, "Mungkin ia menjemput kura-kura?" Saat rusa dan musang sedang berbicara, dari kejauhan terdengar suara gagak berkoak-koak. Lalu musang berkata, "Nah, gagak telah datang." "Iya, tapi suaranya tidak seperti biasanya." Tidak berapa lama kemudian, gagak telah hinggap di punggung rusa. Lalu musang bertanya, "Mengapa datang terlambat, gagak?" Kata gagak, "Kura-kura tidak ada di tempatnya. Apa tidak kau cari?" Lalu gagak menjawab, "Sudah kucari di sekitar rumahnya, tetapi tidak kutemukan. Aku segera kemari agar kalian tidak menunggu penutannya. Sekarang aku akan kembali mencari kura-kura." Lalu kata rusa, "Iya, segeralah kau terbang, gagak." Gagak kembali terbang mencari kura-kura. Kemudian gagak melihat seekor laki-laki di sawah. Laki-laki itu membawa jaring yang tampak penuh. Gagak terbang rendah mendekati laki-laki itu. Alangkah terkejut gagak melihat kaki kura-kura tersembul dari sela-sela lubang jaring. Ternyata kaki itu adalah pemburu hewan. Gagak segera menemui rusa dan musang. Gagak hinggap dengan tergopoh-gopoh. Lalu kata gagak, "Malang sahabat kita, apa yang terjadi pada kura-kura?" tanya rusa. "Dia ditangkap pemburu," jawab gagak. Lalu musang bertanya lagi, "Di mana kau jumpai dia?" "Di tengah sawah yang luas itu, kura-kura terperangkap dalam jaring pemburu. Pemburu itu menuju ke arah tenggara. Ia akan melintasi sungai ini." Lalu ditanya oleh musang, "Begitu pemburu itu lewat, langsung akan kuserang." Kata rusa, "Pemburu biasanya membawa senjata. Kalau kau serang, ia melukaimu dengan senjatanya. Kita harus kompak. Kita atur cara sehingga kura-kura mampu lepas dari pemburu." Lalu kata gagak, "Ayo sekarang bermusyawarah untuk menolong kura-kura." Rusa, gagak, dan musang mengatur siasat. Rusa dan gagak bersiap di seberang sungai, sedangkan musang bersembunyi di semak-semak. Tidak lama pemburu pun muncul. Gagak berteriak dan pura-pura menyerang rusa. Rusa melompat-lompat untuk menghindari serangan gagak.
Pemburu tertarik melihat Gagak berkelahi dengan rusa. Lalu kata pemburu seperti ini, "Wah, rusa itu sangat gemuk. Dagingnya pasti empuk dimakan. Saat berkelahi seperti itu dia pasti lalai dan mudah ditangkap." Pemburu meletakkan jaring perangkap yang digendongnya ke tanah. Ia mengendap-endap mendekati rusa dan Gagak. Saat pemburu mendekati rusa, musang menggigit jaring hingga rusak sehingga kura-kura bebas. Lalu kata kura-kura, "Terima kasih sahabatku. Cepat pergi ke sungai." Kura-kura berlari dan menyelam ke dalam sungai. Musang kembali masuk ke semak sambil memekik nyaring. Mendengar suara musang, rusa dan Gagak mengerti bahwa kura-kura sudah bebas. Gagak terbang ke udara dan rusa berlari ke hutan. Pemburu heran karena rusa dan Gagak mendadak pergi. Kemudian ia mengambil jaring perangkap. Ia terkejut melihat jaring perangkapnya robek dan kura-kura tangkapannya menghilang. Masya Allah, langsung saja kita jawab pertanyaan yang di bawahnya ya. Hewan apa yang ada di dalam dongeng tersebut? Ya, ada gagak, rusa, musang, dan kura-kura. Lalu, apa yang terjadi dengan kura-kura? Betul, dia ditangkap oleh pemburu. Ketiga, apa yang dilakukan gagak, rusa, dan musang untuk membebaskan kura-kura? Ya, rusa dan Gagak pura-pura berkelahi, musang menggigit jaring milik pemburu. Keempat, bagaimana kebersamaan yang diperlihatkan musang, Gagak, rusa, dan kura-kura? Ya, mereka saling membantu mencarikan makanan dan menolong teman yang tertimpa musibah. Terakhir, apa yang terjadi jika musang, Gagak, dan rusa tidak menolong kura-kura? Maka kura-kura kemungkinan akan dijual oleh pemburu. Baik anak-anak, next kita lihat aktivitas individu yang ada di halaman 155 ya. Selesaikan permasalahan berikut berdasarkan dongeng Persahabatan 4 Hewan. Tadi anak-anak sudah baca dongengnya, coba kalian cari kalimat yang mengandung kata sapaan pada dongeng tersebut. Lalu kalian tulis pada nomor 1. Untuk yang nomor 2, kalian bisa bacakan kalimat tersebut di depan kelas ya, agar teman-temannya dapat mendengar. Yang ketiga, mintalah pendapat teman-teman kalian, apakah jawabannya sudah benar atau tidak. Next, kalau tadi kita belajar tentang kata sapaan dan juga dongeng, nah sekarang kita belajar materi pecahannya nih. Kemarin kita sudah belajar pecahan, bahwa yang di atas itu namanya adalah pembilang dan yang di bawah namanya adalah penyebut. Yuk, kita tulislah nama pecahan berikut sesuai cara membacanya. Nomor 1, 3/9. Maka kita tulis namanya yaitu 3/9. Nomor 2, apa nama pecahannya? Betul, 4/8. Untuk nomor 3 dan seterusnya, anak-anak bisa kerjakan sendiri sebagai latihan ya. Baiklah, cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih anak-anak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.